Halo semuanya, perkenalkan nama aku Caroline. Nah, jadi sekarang aku mau jelasin sedikit mengenai ragam flora dan fauna di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, semua makhluk hidup yang tinggal dan hidup di bumi bukan cuma manusia saja, tapi ada tumbuhan dan hewan. Kalau khusus tumbuhan, kita bisa sebut dengan kata flora. Kalau hewan itu kita bisa sebut dengan fauna. Karena flora dan fauna sudah tersebar di segala penjuru dunia, jadi setiap flora dan fauna yang ada di suatu daerah punya jenis-jenis yang berbeda-beda guys. Nah, jumlah spesies pohon di bumi bisa diperkirakan mencapai 73.300 spesies, sebanyak 9.000 diantaranya masih belum ditemukan. Lalu untuk faunanya, lebih dari 1,5 juta spesies hewan yang masih hidup telah dideskripsikan, sekitar 1 juta diantaranya ada serangga. Tapi diperkirakan juga ada lebih dari 7 juta spesies hewan secara keseluruhan. Wah, cukup banyak ya. Ayo kita bahas satu-satu guys. Oh ya, sebelum itu aku mau nanya nih, kalau kalian tahu gak sih kalau ada 7 bioma di Indonesia? Hah? Kalian nggak tahu guys? Nih sini aku kasih tahu. Jadi 7 bioma itu bisa kita sebut hutan hujan tropis, sabana, hutan gugur, taiga, tundra, gurun, dan yang terakhir itu ada padang rumput. Nah, sekarang aku mau nyebutin macam-macam flora atau tumbuhan yang terdapat di masing-masing bioma. Jadi yang pertama ada hutan hujan tropis. Karena hutan hujan tropis ini itu di daerah yang memiliki kelembapan udara yang tinggi, curah hujan yang merata sepanjang tahun, dan dari situlah bisa ditemukan bunga Rafflesia arnoldii. Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu tumbuhan hutan hujan tropis ini menjadi salah satu yang khas dari Indonesia. Bunga ini ditemukan pada tahun 1818, lebih tepatnya abad ke-19 di Bengkulu Selatan. Ciri utama Rafflesia arnoldii ini adalah bentuknya yang melebar, bukan tinggi, dan berwarna merah. Ketika mekar, bunga ini bisa mencapai diameternya juga bisa sekitar 1 meter dan tingginya 50 cm. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Ada sabana. Sabana itu memiliki suhu udara yang cenderung panas sepanjang tahun. Selain itu, biasanya hewan yang tinggal di sabana itu bisa sangat mudah menghemat konsumsi air. Dan yang terakhir contohnya nih, akasia dan palem. Biasanya flora yang tinggal di sabana itu renumputan. Alasannya karena curah hujannya sedikit. Lanjut yang ketiga ada hutan gugur. Hutan gugur memiliki tanah yang subur dan terdapat 4 musim. Contoh flora yang ada di hutan gugur itu ada bunga sakura, bermekaran selama musim semi. Yang keempat ada taiga yang didominasikan oleh pohon-pohon konifer seperti cemara, pinus, dan hemlock. Lalu daun-daun jarum pohon ini bantu mereka bertahan dari musim dingin yang sangat dingin, terus juga memberikan rumah bagi berbagai jenis hewan. Yang kelima ada tundra. Bioma ini yang paling terdingin, bahkan ya seluruh wilayah di tundra itu tertutup es dan salju. Nah, contoh floranya itu ada semak rendah dan rumput rusa. Yang keenam nih ada gurun. Gurun memiliki tanah yang tandus, bahkan gurun itu tidak mampu menyimpan air. Nih aku kasih tahu ya contoh floranya. Tentu saja pasti kalian udah tahu kan nih namanya kaktus. Nah, last but not least ada padang rumput. Padang rumput ini biasanya curah hujan rendah, contohnya floranya itu ada pohon akasia. Lalu untuk persebaran fauna ada 6 kawasan nih guys. Jadi yaitu di kawasan Nearktik, Neotropik, Australis, Oriental, Palearktik, dan Ethiopia. Pertama nih ada Nearktik. Jadi aku membahas Nearktik dulu guys. Jadi kawasannya aku nggak sebutin semuanya karena terlalu banyak. Jadi Nearktik itu kawasannya ada Amerika Utara dan Amerika Serikat. Contoh hewannya juga ada nih kayak mockingbird. Sekarang aku mau beralih ke Neotropik. Kawasan Neotropik itu ada Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan contoh hewannya itu ada kadal dan ular. Kalau Ethiopian itu kawasannya ada Afrika Selatan dan Gurun Sahara. Contoh hewannya ada jerapah, terus juga ada Palearktik. Kawasan Palearktik daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya. Contoh hewannya ada panda guys. Nah, selanjutnya ada Oriental. Kawasannya ada Cina Selatan dan juga Malaysia. Contoh hewan itu badak bercula 1. Yang terakhir Australis. Kawasannya ada Selandia Baru, terus juga contoh hewannya ada penguin. Nah, tunggu. Kalian tahu gak sih faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu apa? Kalian nggak tahu ya guys?
Mengapa? Sini aku kasih tahu ya guys. Jadi guys, yang pertama tentunya ada iklim. Kenapa aku bisa bilang begini? Ya karena iklim itu kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Lalu yang kedua ada fisiografis. Itu berarti lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di daerah habitatnya. Terus juga terdapat faktor edafik, yang berarti permukaan saja namun lebih luas sebagai bagian dari kerak bumi. Nih aku kasih tahu juga contoh faktor edafik adalah profil tanah, tekstur air tanah, suhu, dan pH. Yang terakhir ada biotik. Biotik sendiri memiliki arti bahwa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna berikut ialah biotik. Nah ini dia nih kolerasi antara flora dan fauna di Indonesia itu untuk saling menguntungkan. Maksud aku gini, flora membutuhkan fauna untuk membantunya melakukan penyerbukan. Sementara fauna membutuhkan flora sebagai sumber makanan. Hubungan keduanya terjadi karena adanya transfer energi. Flora dan fauna sudah jelas ya teman-teman, memiliki dua komponen penting dalam lingkungan hidup di muka bumi ini. Flora dan fauna juga udah memberikan manfaat yang tak ternilai bagi kehidupan manusia. Banyak manfaat penting flora dan fauna bagi kehidupan manusia, seperti flora dan fauna yaitu sumber pangan utama bagi manusia. Berbagai tumbuhan dan hewan memiliki sifat-sifat obat yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan kondisi medis. Flora dan fauna juga memberikan sumber energi bagi manusia. Lalu flora dan fauna berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, jadi gitu guys. Jadi saat ini kondisi flora dan fauna di dunia sangat mengkhawatirkan karena banyak flora dan fauna yang mulai punah. Banyak hal yang menyebabkan punahnya dan rusaknya flora fauna di dunia. Laporan terbarunya ini aku menemukan bahwa deforestasi meningkat sebesar 22% pada tahun lalu. Banyak loh hal yang sudah dilakukan pemerintah atau juga dunia terkait dengan konservasi flora dan fauna. Yang sudah jelas dilakukan adalah dengan membuat sebuah penangkaran dan banyak membuat suatu alam. Ini sudah menjadi langkah konkret pemerintah. Tapi sebagai warga, kami juga harus punya langkah konkret untuk ikut konservasi itu. Yang pastinya kami semua harus menjaga kelestarian flora fauna yang ada di Indonesia. Langkah kecil itu tidak memetik tanaman yang ada lalu tidak ikut memburu hewan apapun karena kami tidak tahu itu hewan langka atau bukan. Hari ini bisa jadi langkah konkret kita sebagai warga negara. Jadi guys, terima kasih sudah menonton presentasi dari aku. Terima kasih.